Pernah kepikiran nggak, kenapa sih selembar kertas atau koin logam bisa punya kekuatan buat beli apa aja, dari makanan sampai rumah? Nah, hari ini kita bakal telusuri asal-usul dari salah satu hal paling kuat di dunia kita, uang. Kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi jawabannya, wah, bisa mengubah cara kita melihat segalanya. Kenapa benda-benda ini punya kuasa yang luar biasa besar atas hidup kita? Apa sih rahasianya? Untuk ngerti sihirnya uang, kita harus balik lagi ke akarnya. Menurut pemikiran Karl Marx, semuanya itu dimulai dari momen yang paling dasar, ketika dua orang sepakat untuk bertukar barang. Dari satu pertukaran kecil inilah, seluruh sistem ekonomi raksasa yang kita kenal sekarang dibangun. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dari masalah paling awal yang dihadapi pemilik barang. Terus kita ikuti gimana sebuah barang bisa punya nilai, sampai akhirnya kita lihat gimana uang lahir sebagai bahasa yang dimengerti semua orang. Bagian 1. Dilema sang pemilik. Coba bayangin deh situasinya. Kamu bikin sesuatu, katakanlah kain, tapi kamu sendiri nggak butuh kain itu. Di sisi lain, ada orang yang punya roti dan kamu lagi lapar banget. Nah, inilah dilema awalnya. Disinilah inti masalahnya. Buat saya, kain ini nggak ada nilai guna langsung, kan nggak bisa dimakan. Tapi kain ini punya nilai tukar. Saya tahu saya bisa menukarnya dengan sesuatu yang lain. Nah, supaya pertukaran ini terjadi, kamu harus butuh kain saya, dan saya harus butuh barang kamu. Keinginan kita harus saling klik. Dan ini nih momen kuncinya. Pertukaran ini bukan cuma sekedar kasih-kasihan barang loh. Ini adalah sebuah kontrak sosial. Secara nggak langsung, kita berdua harus saling mengakui barang ini punya kamu dan barang ini punya saya. Inilah bibit pertama dari konsep hukum kepemilikan pribadi. Oke, kalau cuma tukar kain dengan roti, gampang. Tapi, gimana kalau saya mau tukar kain saya dengan sepatu, atau teh, atau kopi? Tiba-tiba, kain saya ini harus bisa ngomong dalam satu bahasa nilai yang bisa dimengerti sama semua pemilik barang lain. Nah, evolusinya tuh logis banget. Awalnya sederhana, satu barang setara satu barang lain. Terus, jadi ribet karena satu barang bisa setara dengan daftar barang yang panjang banget. Sampai akhirnya, pasar secara alami nemuin solusinya. Gimana kalau kita semua pakai satu barang aja sebagai patokan? Dan dari situlah, satu komoditas istimewa, misalnya emas, naik tahta jadi pengukur nilai universal. Begitu emas jadi patokan universal, beratnya mulai dikasih nama, misalnya pound sterling. Dan, boom, tiba-tiba semua barang jadi punya harga. Konsep harga pun lahir. 20 yard kain linen sekarang nilainya bukan lagi satu mantel, tapi jelas 2 pound sterling. Bagian 3, lahirnya bahasa universal. Tapi gimana ceritanya satu komoditas bisa terpilih jadi raja gitu? Ini bukan karena ada rapat akbar atau keputusan satu orang. Ini adalah hasil dari sebuah proses sosial yang terjadi secara alami dan gak bisa dihindari. Nah, ini yang disebut ekuivalen universal. Bayangin aja jutaan transaksi terjadi setiap hari. Lama-kelamaan, tanpa disadari semua orang mulai membandingkan barang mereka ke satu komoditas yang sama. Komoditas ini seolah dikeluarkan dari keramaian, dipisahkan, dan dijadikan cermin untuk mengukur nilai semua barang lainnya. Jadi, poin utamanya adalah uang itu bukan sesuatu yang diciptakan dalam semalam. Uang itu ibarat kristal yang terbentuk perlahan-lahan karena adanya tekanan dan kebutuhan dari proses pertukaran itu sendiri. Uang lahir karena pasar memang butuh. Bagian 4. Kualitas sang raja. Tapi kan ada banyak banget komoditas, kenapa harus emas dan perak yang jadi raja? Ternyata, untuk jadi uang, sebuah barang itu harus punya kualitas fisik tertentu, nggak bisa sembarangan. Jawabannya ada di sifat alami logam mulia itu sendiri. Kualitasnya seragam di mana-mana. Gampang dibagi-bagi jadi kepingan kecil tanpa merusak nilainya, tahan lama, nggak gampang busuk. Dan yang paling penting, nilainya tinggi dalam volume yang kecil, jadi gampang dibawa-bawa. Semua syarat ini bikin emas dan perak jadi kandidat yang sempurna. Kutipan ini merangkum idenya dengan pas banget. Maksudnya gini, di alam, emas ya cuma logam biasa, bukan uang. Tapi begitu manusia butuh sesuatu untuk jadi uang, sifat alami emas dan peraklah yang paling cocok untuk peran itu. Seolah-olah alam sudah menyediakan kandidat terbaiknya. Oke, bagian terakhir, dan ini yang dampaknya paling dalam. Lahirnya uang itu nggak cuma mengubah cara kita belanja, ia mengubah cara kita berhubungan satu sama lain, membentuk hukum kita, dan bahkan membentuk siapa diri kita.
Pernah lihat kontrak jual beli? Menurut analisis ini, semua dokumen hukum itu sebenarnya cuma cerminan dari hubungan ekonomi yang terjadi di dunia nyata. Jadi, hubungan jual beli duluan yang ada, baru hukumnya mengikuti sebagai refleksi atau bayangannya. Ekonomi yang nulis aturannya. Ini ide yang cukup radikal. Ketika kita masuk ke pasar, kita seolah-olah pakai topeng. Kita bukan lagi Budi atau Ani, tapi kita jadi perwujudan dari peran ekonomi kita, si penjual dan si pembeli. Identitas kita saat itu ya cuma sebatas peran dalam transaksi itu. Dan disinilah letak sihirnya uang. Setelah kain tenun yang dibuat dengan susah payah itu berubah jadi koin emas, semua jejak kerja keras penenunnya hilang. Keringat dan waktunya lenyap. Di hadapan uang, semua komoditas jadi setara, anonim, dan gak punya cerita. Dan inilah kesimpulan terbesarnya. Lembaran kertas atau koin di dompetmu itu bukan sekedar benda. Itu adalah wujud fisik dari sebuah jalinan hubungan sosial yang super kompleks. Ada kerja keras, ada pertukaran, ada kesepakatan nilai yang melibatkan jutaan orang di baliknya. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Kalau uang itu cuma cerminan dari cara kita berhubungan satu sama lain, coba deh pikirin, cara kita memperlakukan uang hari ini itu sebenarnya bilang apa tentang masyarakat kita. Dan mungkin yang lebih penting, tentang diri kita sendiri.